kalau misalkan orang tua minta maaf ke anak tuh bagaimana sih dampaknya ke anak gitu? Atau justru sebaliknya gitu, dampak ke orang tua, apakah orang tua bisa kehilangan respeknya si anak atau gimana? Memang sih kita mungkin lahir di budaya yang kayak pakai weh gitu ya, apa sih kaku gitu kalau anak yang orang tua yang meminta maaf kepada anaknya gitu. Tapi alhamdulillahnya, thankfulnya aku dilahirkan di keluarga yang cukup modern. Bapak dan ibu aku itu dua-duanya nggak pernah gengsi untuk minta maaf. Bener banget bahwa banyak orang tua di luar sana yang apa ya, istilahnya gengsi ya. Mungkin karena dulu kita juga adat istiadat juga sih, Dok. benar, kita juga dulu diajarin bahwa apapun kata orang tua itu betul. Mau skala sekalipun itu betul gitu ya. Anak tuh harus 100% menghargai orang tua. Betul, memang kita harus menghargai orang tua, tetapi seiring berjalannya waktu, penelitian tentang tumbuh kembang anak itu membuktikan bahwa orang tua yang berani meminta maaf kepada anaknya justru memiliki anak-anak yang jauh lebih bertanggung jawab. Apa kabar semuanya nih Bunda dan juga viewer Halo Dokter. Senang banget ya bareng bersama saya Suci Arumsari di acara Bincang Bareng Bunda nih. Bunda, ini ada topik yang menarik banget nih yang mau kita bahas ya. Dan tentunya aku nggak sendirian tapi bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Tapi apa ya kira-kira topiknya? Nah, ingat gak sih kalau misalkan dulu nih saat menjadi anak mungkin jarang ya kayaknya ngedapetin permintaan maaf dari orang tuanya. Bener gak? Nah, padahal sebenarnya orang tua tuh juga loh manusia yang gak luput dari kesalahan. Jadi gak semerta-merta hanya kesalahan anak aja yang harus diajarkan bagaimana sih cara meminta maaf ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Buat kita yang sudah dewasa dan juga jadi orang tua, itu kita perlu loh memutuskan kebiasaan ini jangan gengsi dan juga harus mulai berani ya untuk minta maaf ke anak kalau memang kita buat kesalahan pada anak. Untuk ngobrolin topik kali ini yaitu orang tua minta maaf ke anak gak perlu gengsi. Aku langsung nih ya mau undang ahlinya. Nah ini dia seorang dokter dari Halo Dokter yaitu Dr. Abinoya. Nah, Dr. Abinoya ini pasti udah pada kenal nih karena selalu memberikan informasi yang sangat menarik untuk kita semua. Dan juga ada seorang mom yang memang ya benar-benar sangat luar biasa sekali dengan kesibukannya namun tetap memperhatikan dan fokus membesarkan anak-anaknya dan juga telah memberikan kontribusi yang sangat nyata bagi para wanita dan juga anak Indonesia yaitu Mbak Putri Zulkifli Hasan. Halo Mbak Putri. Wah, senang banget nih ya. Nah, sedikit ya mengenai Mbak Putri ini. Jadi Mbak Putri ini adalah seorang ibu dari 2 anak, yaitu seorang putra dan juga seorang putri. Pada tahun 2014, nah Mbak Putri ini mendirikan sekolah yang diberi nama Kids Republic School dan juga Mbak Putri ini sangat tertarik dan peduli sekali terhadap wanita dan juga anak. Sehingga dia mengembangkan ya klinik tumbuh kembang anak yang diberi nama Kids Clinic Children and Development Center. Bukan cuma itu juga, dia punya klinik kecantikan yang diberi nama Ziglo Aesthetic Clinic. Dan Mbak Putri ini juga aktif di dunia politik sebagai Wakil Ketua Umum DPP Puan Perempuan Amanat Nasional. Dan tentunya dia juga memiliki banyak sekali kontribusi bagi wanita dan juga anak-anak Indonesia. Langsung aja yuk kita bahas nih mengenai topik yang menarik ini nih. Nah, bahas lagi nih Mbak Putri mengenai minta maaf. Kalau misalnya minta maaf itu merupakan sesuatu yang memang udah biasa ya kita ajarkan dari sejak dini. Tapi Mbak Put, kalau yang salah adalah orang tuanya misalkan gitu ya. Itu gimana sih? Apakah menurut Mbak Putri kalau orang tua meminta maaf kepada anak tuh gimana sih gitu? Ada nggak sih share pengalamannya mungkin Mbak Putri dari kecil diajarin seperti apa dan menurut Mbak Putri pandangannya kayak gimana? Oke. Kalau menurut pengalaman pribadi aku sendiri nih ya Mbak Uci dan juga dokter, memang sih kita mungkin lahir di budaya yang mungkin dulu-dulu ya, tidak sekarang tuh sepertinya kayak pakai weh gitu ya, apa sih kaku gitu kalau anak yang, orang tua yang meminta maaf kepada anaknya gitu. Tapi alhamdulillahnya, thankfulnya aku dilahirkan di keluarga yang cukup modern. Bapak dan ibu aku itu dua-duanya nggak pernah gengsi untuk minta maaf. Wow, luar Jadi biasa. kadang-kadang justru malah kita yang nggak enak gitu. Jadi kata-kata maaf itu memang udah sering aku dengar dari kecil gitu ya. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang mereka selaku orang tua tuh lakukan gitu. Jadi beranjak dewasa terus jadi ibu punya anak, aku sih percaya dan aku yakin kalau kita
meminta maaf kepada anak duluan sebagai orang tua itu bukannya sesuatu yang aneh atau malah negatif, tapi justru sesuatu yang sangat positif gitu. Kenapa? Karena jangan lupa anak-anak kita ini adalah the great imitator. Mereka tuh peniru yang sangat ulung. Jadi apa yang dilakukan sama bapak ibunya itu yang akan berdampak kepada mereka sampai nanti mereka dewasa gitu kan. Apalagi kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang negatif. Misalnya bapak ibunya mohon maaf kalau berkata ingkar janji atau udah melakukan kesalahan tapi malah nggak mau minta maaf, malah defensive mode gitu kan dan lain sebagainya. Itu adalah traits-traits yang nanti mereka akan cepat untuk meniru gitu. Jadi karena anak kita the great imitators, alangkah lebih baiknya kita sebagai orang tua itu memberikan contoh-contoh yang baik. Kalau menurut aku gitu. Wow, luar biasa banget ya. Tapi mungkin ya Mbak Putri kalau misalkan kita ngelihat di luaran sana ya, mungkin Mbak Putri merupakan yang beruntung nih mendapatkan orang tua yang benar-benar sangat modern dan terbuka gitu kan. Tapi ada beberapa juga mungkin yang mengalami orang tua yang benar-benar straight banget gitu kan. Benar. Kalau misalkan mau minta maaf itu kayak menunjukkan kelemahan gitu. Dan takutnya nanti malah kehilangan kontrol pada anak gitu. Jadi kayak nanti anak nggak sopan lagi sama saya, nanti anak nggak respect lagi sama saya gitu. Itu mungkin banyak yang terjadi di luaran sana. Nah aku tuh penasaran nih dok, kalau misalkan menurut dokter apa sih kalau misalkan orang tua minta maaf ke anak tuh bagaimana sih dampaknya ke anak gitu? Atau justru sebaliknya gitu dampak ke orang tua, apakah orang tua bisa kehilangan respectnya si anak atau gimana? Ya jadi bener banget bahwa banyak orang tua di luar sana yang apa ya istilahnya gengsi ya. Mungkin karena dulu kita juga adat istiadat juga sih dok. benar, kita juga dulu diajarin bahwa apapun kata orang tua itu betul. Mau salah sekalipun itu betul gitu ya. Anak tuh harus 100% menghargai orang tua. Betul, memang kita harus menghargai orang tua, tetapi seiring berjalannya waktu, penelitian tentang tumbuh kembang anak itu membuktikan bahwa orang tua yang berani meminta maaf kepada anaknya justru memiliki anak-anak yang jauh lebih bertanggung jawab. Wow, jadi itu penting untuk diajarkan ke anak sedini mungkin gitu loh. Dan mengajarkan anak bahwa kita tidak malu untuk meminta maaf itu bukan hanya sekadar mengajarkan soal basic manner atau tata krama gitu. Karena kan banyak orang yang cuma yang penting minta maaf. Ya minta maaf doang tapi kita nggak tahu alasannya, kita nggak punya nggak punya niat yang benar di balik itu, sehingga minta maaf seolah-olah hanya sebuah kata, padahal jauh lebih dari itu, dan itu yang hanya bisa dicontohkan oleh orang tuanya, karena orang tuanya yang memiliki ikatan batin dengan anak tersebut gitu. Kita nggak mungkin kita berharap pada orang lain, sementara di rumah kita tidak memberi contoh kepada anak-anak kita gitu loh. Tapi lebih dari itu juga keberanian orang tua dan kemauan orang tua untuk mengakui kesalahannya kepada anak-anaknya itu akan membantu anak-anak sendiri untuk mempunyai prinsip hidup yang lebih bertanggung jawab, yang lebih jujur, lebih berani. Jadi bukan perkara nanti karena kita minta maaf terus hilang orang tua respect, jadi hilang gitu ya, kendali, terus anak juga jadi hilang respect. Justru anak akan memiliki respect yang berbeda dari sebelumnya gitu. Mungkin dia nggak punya sosok yang seperti itu sebelumnya dan dia hanya bisa dapat itu dari orang tuanya. Oke, kalau misalkan nih balik lagi ke Mbak Putri nih ya, Mbak Putri kan memang dari kecil sedari dini itu sudah diajarkan untuk gampang minta maaf gitu. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin tentang minta maaf ya teman-teman semuanya ya, Bunda juga, itu kan merupakan sebuah action ya, sebuah tindakan yang gampang padahal susah gitu kan. Nah kalau Mbak Putri sendiri ngajarin itu ke anak-anak Mbak Putri itu kayak gimana sih? Iya, menurut aku cara ngajarin ke anak-anak yang paling tepat itu dengan memberikan contoh. Jadi better to act ya, daripada kita cuman lip service gitu. Kadang-kadang kan kamu harus begini ya, begini panjang banget. Soalnya paling gampang banget. Paling gampang gitu. Tapi nggak dilakuin, apalagi anak-anak kita yang usianya dini, masih usia keemasan, golden age 0 sampai 6 tahun, mereka itu lebih gampang menyerap tadi action yang dilakukan oleh si orang tuanya tadi gitu. Nah kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Uci, kalau menurut aku meminta maaf itu bukannya soal gengsi atau tidak gengsi, justru kita menunjukkan bukannya kelemahan ya, tapi kekuatan. Dan itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena nggak gampang untuk minta maaf. Kalau kita minta maaf, otomatis kan kita harus punya hatinya berarti lapang, ya nggak sih? Betul kan, menurunkan ego, nurunkan gengsi gitu. Terus kita kalau melakukan kesalahan ya kita harus kayak take a deep breath. Aduh, tadi kayaknya gue salah. Ya udah, kalau gitu I would like to say sorry dan memperbaiki. Jadi yang penting itu bahwa ngajarin anak-anak kita kalau nggak ada yang sempurna.
gitu. Jadi nobody's perfect ya kan, semua manusia itu punya kesalahan, termasuk orang tuanya pun hanya manusia yang punya kesalahan. Yang penting bukan soal kesalahannya, tapi gimana cara kita memperbaiki kesalahan itu dan meminta maaf bertanggung jawab. Gitu Wow, bener banget tuh ya. Karena dulu tuh aku pernah sempat ngobrol nih Mbak Putri dan juga Dokter Abi. Menarik banget gitu kan. Jadi kita sempat sharing bareng gitu ya sama teman-teman. Terus teman-teman bilang, ih enak Ci kalau misalkan punya orang tua yang memang terbuka dan bisa maksudnya posisinya tuh kita bisa curhat. Tapi kadang ada juga loh peraturan orang tua. Aku bingung kan, peraturan orang tua kayak gimana? Katanya peraturan nomor 1, orang tua nggak pernah salah. Nomor 2, kalau orang tua salah, ingat peraturan nomor 1. Itu saat itu tuh yang benar-benar mungkin banyak orang yang tahu dan ya itu tadi banyak orang tua yang mungkin kayak belum bisa memberikan kayak gitu. Nah kalau misalkan dari Dokter Abi nih pandangannya sebagai seorang dokter gitu. Misalkan kan itu yang tadi Mbak Putri bilang, itu kan susah banget Mbak Putri menurunkan ego, kasih contoh gitu kan. Kalau dari kedokteran nih dok, menurut dokter nih, kalau kita nggak mau nih misalkan, udahlah biarin aja, kalau salah ya udah diemin aja gitu. Atau kalau misalkan abis ngomelin anak, ternyata anaknya nggak salah, udah deh kasih permen aja atau kasih treatment apa gitu. Itu dampaknya tuh sedemikian apa sih dok? Oke. Jadi ada macam-macam ya dampaknya, tergantung juga pada kepribadian orang tua dan juga kepribadian anaknya sendiri. Tetapi beberapa contoh dampaknya kalau kita sebagai orang tua tidak pernah mencontohkan meminta maaf kepada anak adalah mereka merasa mungkin, oh orang tuaku kok nggak pernah mengakui kesalahannya ya, sedangkan ketika aku melakukan kesalahan sepertinya aku harus meminta maaf, aku harus bertanggung jawab. Jadi hanya satu pihak yang mau bertanggung jawab, sementara orang tuanya tidak. Ya itu bisa menimbulkan beban tersendiri bagi anak untuk tumbuh kembangnya. Dia jadi beban pikiran, terus juga merasa serba salah, apakah selama ini hanya aku yang salah gitu. Itu menjadi stres tersendiri bagi anak. Padahal anak itu harusnya tumbuh dengan sukacita. Nah kita nggak bisa tumbuh dengan sukacita kalau kita punya beban. Ya kan? Kita punya beban yang menghalangi kita untuk bertumbuh, untuk bermain, kayaknya ada yang salah gitu. Nah, kalau kita bisa mengajarkan meminta maaf kepada anak, orang tua nggak gengsi sama anak juga nggak gengsi minta maaf sama orang tua. Anak juga nggak gengsi minta maaf sama orang lain kalau dia mempunyai kesalahan gitu. Sedangkan kalau kita nggak pernah mencontohkan ya, anak merasa minta maaf itu adalah sesuatu yang tidak penting. Gitu ya, dok, ya? Tidak penting dan mungkin tidak perlu dilakukan. Anak bisa tumbuh menjadi orang yang terlihat seolah-olah semena-mena, padahal mungkin karena orang tuanya tidak pernah mencontohkan, dia tidak pernah lihat. Gitu. Atau sebaliknya dia justru merasa minta maaf ini adalah suatu hal yang berat untuk dilakukan kayak tadi Mbak Suci bilang. Jadi dia untuk bilang minta maaf tuh gengsinya minta ampun karena lihat orang tuanya juga gengsinya minta ampun gitu loh. Ya padahal kita harus mengajarkan pada anak-anak untuk to own their mistakes, untuk belajar dari kesalahannya. Kalau kita nggak pernah mengakui kesalahan, gimana kita mau belajar dari kesalahan? Sementara ya namanya anak, kita belajar jalan kan jatuh dulu ya. Kalau nggak pernah langsung lari gitu nggak ya, langsung lari tiba-tiba kan. Nah karena dia udah tahu rasanya jatuh, dia udah tahu rasanya terjungkal, dia nggak mau lagi jatuh. Nanti seiring pertumbuhannya dia akan belajar untuk berjalan lebih steady. Sama seperti kesalahan, kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan dan nggak pernah meminta maaf, ya gimana untuk belajar dari kesalahan itu untuk menjadi anak yang lebih baik nantinya. Nah itu contohnya cuma bisa datang dari orang tuanya. Betul banget ya, seperti Mbak Putri bilang tadi ya, namanya orang tua itu menjadi sosok hero untuk anak gitu kan. Karena memang pertama kali sehari-hari yang dilihat ya orang tua gitu kan. Jadi buat para bunda nih jangan gengsi, yuk langsung aja kita minta maaf kalau memang misalkan kita melakukan kayak ngomelin anak padahal yang salah bukan anak gitu kan. Sering terjadi. Iya gitu kan. Nah Mbak Putri mau dong di-share gitu ya cerita, pernah gak sih ada satu kejadian menarik nih ya Mbak Putri sampai harus nih minta maaf ke anak gitu? Pernah banget, lumayan sering sih. Maksudnya kadang-kadang kan kita namanya orang tua, ya honestly punya pride, punya ego itu tadi sendiri ya. Padahal mungkin kesalahannya bukan ada di anak kita gitu, tapi mungkin karena kitanya juga, apalagi aku kan nih bekerja segala macam, mungkin lagi ada urusan lain dan lain sebagainya, jadinya kadang-kadang kenanya ke anak gitu. Oh iya benar-benar. Ya kan, ini jujur atau tidak ini sering terjadi gitu kan. Sama denganku. Cuman kan kita mau mengakui atau enggak gitu kan. Betul. Nah pernah sih suatu waktu kayak gitu, mungkin aku lagi ada pekerjaan lain yang lagi hektik dan lain sebagainya, akhirnya kenanya ke anakku yang nomor 1 si Ili dok. Umurnya sekarang 10 tahun gitu kan. Pas 10 tahun tuh lagi lucu-lucunya. Iya, lagi imut-imutnya deh pokoknya. Nah terus dia nggak ngomong apa-apa, tapi dia ke kamarnya dan itu kelihatan banget dia sedih.
gitu. Oke, Jadi dia oke. langsung menunjukkan gitu loh, Mm-mm, ekspresinya sedih banget. Terus dia di kamar dia kayak langsung, memang kalau aku Dok, aku ngajarin Hmm. anak-anak aku untuk journaling. Oke. Ini yang Wow. gede. Jadi aku beliin tuh peralatannya Buat kayak bukunya mengungkapkan untuk perasaan dia ya? mengungkapin apa sih yang dia rasain. Terus aku datang ke Mhm. kamarnya, aku baca, ya intinya dia merasa sedih lah, karena kan dia merasa nggak Oke. salah gitu. Uh-huh. Terus ya udah pas mau tidur, akhirnya aku tadi take a deep breath gitu ya. Aduh kayaknya tadi saya salah nih, malahin padahal bukan kesalahannya dia. Ya udahlah, aku akan ke kamarnya dia dan aku akan minta maaf gitu kan. Wow, oke. Aku datang ke kamarnya, simple banget, cuma bilang, Kak Ili, Mami minta maaf ya, tadi Mami salah, Mami tadi lagi capek banget di kantor, jadinya marah-marahnya malah ke kakak deh gitu, maafin Mami ya oke, gitu. uh-huh. Dia nggak jawab apa-apa tapi dia langsung nangis tuh. Oh my God, jadi dia ternyata terharu gitu ya? sengena itu sih ke oke. perasaannya mereka. Benar, memang komunikasi orang tua yang jujur ke anak itu akan menyentuh emosional dia juga, Oke. sehingga ada keterikatan batin juga antara orang tua dan anak. Makanya ketika mungkin Mbak Putri mengungkapkan itu, dia juga tadinya tidak bisa mengungkapkan kekesalannya langsung gitu kan. Ternyata oh ibuku serela itulah minta maaf ke aku. Dia juga jadi mungkin merasa bersyukur, terus merasa dimengerti, dipahami, Iya. sehingga mengungkapkannya dengan tangisan itu. Dia juga akhirnya setelah dia nangis gitu, dia bilang, ya Mami aku juga minta maaf, tadi hari ini aku nggak good gitu kan. Oh, Terus nice. terus akhirnya ada kata-kata yang, ya udah Mami pokoknya kalau kerja jangan capek-capek ya. Jadi Oh, kayak so sweet. dia malah mungkin merasakan gitu ya apa yang aku rasakan. Ya memang itu sih Dok, bondnya tuh jadi emang ya alhamdulillah ini banget. Jadi Wow. ibunya memberikan perhatian, anaknya juga membalas perhatian. Betul, jadi benar-benar penting banget ya sebenarnya tuh saling terbuka, saling mengerti, dan yang pastinya juga kita mendengarkan, tapi kita juga bukan hanya didengarkan aja, kita belajar untuk mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh seorang anak gitu kan. Nah ini ada sesuatu yang menarik nih Dok ya, misalkan nih contoh saya juga termasuk Mbak Putri nih baru belajar untuk bisa seperti apa ya, mungkin kayak ketika kita kerja itu kan kita stres banget kan, seperti kata Mbak Putri tadi, kadang di kantor ngelihat anak padahal cuma lari-larian doang misalkan, bener. padahal cuma teriak-teriak doang, tapi kayak menjadi sesuatu yang besar banget gitu kan. Nah buat orang tua yang mungkin baru belajar sama seperti saya nih ya untuk menurunkan ego nih sebagai seorang tua, kira-kira ada cara-cara khusus nggak dari Mbak Putri dan juga nanti dari dokter, cara khusus bagi orang tua yang agak sedikit nih susah ya gitu kan, untuk bukan hanya untuk minta maaf tapi mungkin sedikit untuk berbicara heart to heart sama anak. Itu gimana sih awalnya gitu supaya menjadi lebih smooth ke anak? Kalau aku sih ini ya, berprinsip kita tuh harus menghormati anak-anak kita. Jadi kita harus show our respect gitu loh. Betul. Bukannya hanya karena mereka ya anak, kan saya orang tuanya, kamu anak, nggak gitu. Tapi emang aku pingin hubungan aku dengan mereka tuh punya mutual respect gitu loh. Betul. Jadi sehingga nanti kalau mereka udah dewasa, kayak aku nih sekarang sama orang tua aku, jadi kayak temen Mbak Suci gitu. Jadi Nice, karena kita udah mungkin fondasinya udah kuat ya Dok ya gitu. Jadi kalau memang lagi ada sesuatu yang mengganggu atau tadi yang bikin stres gitu, ya usahakan kita melipir dulu deh ke ruangan yang Take a kosong, breath gitu kan langsung. take a breath gitu, atau stress relief lainnya nih buat bunda-bunda olahraga ya kan Mbak Suci, betul. atau misalnya sekedar me time atau apalah yang kita bisa menghilangkan stres itu sehingga waktu kita pulang ke rumah itu benar-benar present gitu. Maksudnya nggak dengan baggage waktu di kantor, di office atau apapun itu. Oke, kalau dari dokter nih gimana Dok? Cara mudah nih untuk orang tua di luaran sana yang mungkin agak sedikit susah ya untuk menurunkan egonya gitu untuk meminta maaf kepada anak. Oke, sebenarnya mungkin dibilang cara mudah mungkin nggak ada ya, karena semua proses itu pasti tricky dan unik gitu. Setiap orang tua, setiap keluarga, setiap rumah tangga pasti berbeda-beda. Tapi yang paling susah sebenarnya adalah memulainya. Setelah kita memulai itu, ya kesananya kita tinggal menjadikan itu suatu kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Kalau kita nggak pernah mulai, gimana kita mau biasa gitu kan? Nah, jadi aku setuju sama Mbak Putri tadi bahwa kita harus punya respect juga terhadap anak. Jadi kita harus memahami bahwa dalam parenting, baik secara horizontal bersama pasangan kita maupun secara vertikal sama anak-anak kita itu sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama. Kita memiliki hak dan kewajiban yang setara gitu loh. Memang ada hierarki, ada pimpinan dalam keluarga, tetapi sebagai manusia sendiri kita harus respect bahwa kita punya hak dan kewajiban yang sama. Kita harus sadari itu dulu pertama. Jadi kita nggak semena-mena sama anak, kita menganggap anak itu sebagai suatu objek. Kita menganggap itu bahwa mereka adalah manusia yang setara sama seperti saya. Kalau saya nggak pengen dibentak, saya juga nggak mau bentak orang dong. Jadi selalu ngelihat dulu ke diri kita ya. Bener, dan nggak perlu malu. Kita sebagai orang tua sambil mengajari anak, kita juga belajar gitu kan. Nggak pernah ada orang yang udah pernah pengalaman jadi orang tua dulunya, terus tiba-tiba
punya anak lagi gitu, maksudnya it's a one time experience ketika kita tiba-tiba kita punya anak akhirnya, ya kita sama-sama belajar jadi orang tua di saat itu juga gitu kan. Setuju. Jadi tidak perlu malu mengakui pada anak bahwa kita melakukan kesalahan, sama seperti kamu juga mungkin pernah melakukan kesalahan gitu loh. Terus kita kurangi ego dan gengsi kita dan beranikan diri untuk meminta maaf, dan mulainya dari hal-hal kecil aja. Nggak perlu langsung yang besar-besar. Jadi yang kecil-kecil aja kita udah oh ya maaf ya Dek, maaf ya Kak gitu. Dan minta maafnya harus dimulai dengan cara yang tulus, tidak bersyarat gitu. Jangan sampai kita minta maaf terus Syaratnya banyak. Tapi harus ini ya Dek, nanti harus ini ya Kak. Maaf ya Kak, tadi Mama marah-marah gitu misalnya. Soalnya Kamu sih gini. Atau habis itu curhat, soalnya tadi Tambah beban kan curhat. Betul. Gitu ya. Tapi menarik sih, kayak misalkan kebetulan nih Mbak Putri dan juga dokter, anak aku itu Adam dan juga Helen kan baru 5 tahun dan 3 tahun. Cuma memang aku biasakan untuk menyatakan apapun yang dia suka gitu kan. Kayak misalkan kalau aku lagi ninggiin suara nih, mereka langsung kayak, "Mah, bisa nggak ya suaranya nggak tinggi-tinggi? Aku udah bisa denger loh," gitu. Jadi memang ada anak yang bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Nah kalau misalkan kita bertemu ya, misalkan orang tua bilang, "Aku tuh pengen, cuma anakku tuh kayak takut sama aku," atau mungkin anakku juga ya udah mah nggak apa-apa atau cuek gitu. Nah itu gimana sih ngadepinnya, pernah nggak Mbak Putri? Misalkan Mbak Putri lagi ngomong terus tiba-tiba, ya udah lama gitu. Ya itu, emang every child is unique ya, semua anak tuh unik, berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Betul. Kakak adik aja sifatnya tuh bisa Pasti berbeda, beda. 90 derajat gitu kan. Nah tapi mungkin kita sebagai orang tua harus lebih peka kali ya Bunda, lebih peka, lebih tahu kira-kira anak kita nih karakternya seperti apa. Gimana sih cara mereka mengungkapkan perasaan. Kan tadi ada anak yang outspoken tuh Dok, yang apa yang dia pikirin ya udah gue omongin. Iya, betul, ada juga betul. anak yang memang dia lebih sukanya tadi menulis atau misalnya melalui menggambar gitu atau media-media lain. Jadi coba kita lebih peka. Tadi contohnya kalau anakku yang cewek, dia lebih sukanya nulis sepertinya gitu. Ya kadang dia ngomong tapi dia lebih suka dengan menggambar, menulis. Nah jadi memang aku rajin-rajin tuh buka tuh Dok notesnya dia apa segala macam untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya mereka lagi rasain. Oh oke. Nah kalau dari dokter nih Dok, gimana sih caranya supaya kita bisa tahu tuh sebenarnya anak tuh lagi sedih, lagi marah, lagi bahagia gitu. Yang sebenarnya gitu. Karena kan kadang kalau orang tua, "Kamu sakit nggak ya?" Tapi sambil melotot gitu, "Enggak mah," karena takut gitu kan. Itu gimana tuh Dok? Ya sebenarnya balik lagi kepada seberapa kita mengenal anak kita, seberapa kita mau mengenal anak kita. Karena ya seperti Mbak Putri bilang, setiap anak itu unik dan mereka punya cara mengekspresikan diri yang berbeda-beda. Kita bisa lihat dari secara verbal atau non-verbalnya. Dan itu kita bisa mengenali dia kalau kita memang memberikan perhatian yang penuh pada anak-anak kita sejak dini gitu. Kita lihat ketika dia ceria, biasanya dia ngapain sih? Ketika dia sedih, biasanya dia ngapain sih? Ketika dia marah, biasanya dia ngapain sih? Kan nggak semua orang, tadi kayak udah dibilang, nggak semua orang bisa langsung ngomong gitu. Saya lagi nggak suka, saya lagi marah, saya lagi sedih. Ya kita harus sebagai orang tua mengamatinya tidak hanya dari secara verbal tapi juga non verbal. Misalkan tiba-tiba anaknya dari yang suka banget makan apa misalkan daging es krim misalkan ya, tiba-tiba dia tidak mau sama sekali. Itu mungkinkah ada yang mengganggu pikirannya baik dari sekolah atau dari diri orang tua sendiri di rumah gitu. Perubahan ini munculnya kapan ya kira-kira? Jadi kita yang melihat sendiri. Atau kalau misalkan kita membiasakan anak journaling, itu akan lebih enak tadi kayak Mbak Putri bilang. Atau kita sebagai orang tua yang journaling, hari ini anakku yang ini seperti ini, kita notes di situ. Dia ceria karena dia bahagia karena ini. Lama-lama ketika kita baca kembali, kita akan mengenali anak kita sebenarnya karakteristiknya seperti apa sih. Tapi kalau memang ternyata selama bertahun-tahun ini saya terus-terusan kebingungan, terus-terusan nggak dapat arah, kata mertua begini, kata orang tua begini, terus jadi hilang arah, kita jadi bingung anak kita sebenarnya kayak gimana sih. Apalagi sekarang orang tua sibuk ya, banyak kerja, terus kadang-kadang yang harus dibantu oleh orang lain untuk mengurus anak. Ya mungkin kita bisa konsultasi, jangan malu konsultasi dengan ahlinya gitu loh, dengan dokter anak atau psikolog tumbuh kembang anak. Harus banget. Supaya kita bisa tahu caranya walaupun kita sibuk, gimana sih kita bisa bonding sama anak, gimana sih kita bisa kenal sama anak, gimana sih kalau kita punya kesalahan karena kesibukan kita mau minta maaf sama anak seperti apa, agar tidak anak merasa diiming-imingi doang gitu atau hanya diberikan janji-janji palsu. Nah itu seperti apa
ya kita harus pertama mengenali karakteristik anak, dua jangan malu mencari tahu. Yes. Oh, Aku setuju banget tuh dok, kalau sekarang tuh zamannya memang kita nggak lagi gengsi, nggak lagi malu untuk mencari opini ke ahlinya. Benar banget. Sekarang tuh banyak banget juga dokter-dokter tumbuh kembang anak, spesialis, ya dokter-dokter anak, lalu psikolog gitu yang kita bisa untuk konsultasi. Apalagi misalnya di Halo Dokter kan bisa juga lewat chat dan lain sebagainya. Jadi lebih baik tuh kita nanya kepada yang ahli. Kadang mohon maaf kalau misalnya ke neneknya gitu ya, itu kan ada bias malah juga ya dok. judging-nya ya dok. Dan juga kadang-kadang kita malah merasa dijudge gitu. Betul. Jadi memang kalau untuk mau tanya yang ahli itu lebih bagus. Betul banget. Sama satu lagi nih Mbak Suci dan dokter, kalau aku tuh dulu dari anak-anak kecil, aku memang memperkenalkan ke mereka namanya tuh kayak feeling card gitu loh dok. Jadi kartu isinya tuh ada kayak gambar-gambar emosi orang. Misalnya sedih, senang, marah, kecewa gitu. Itu aku perkenalkan, jadi mereka tuh jangan takut untuk express their feeling. Kalau memang lagi marah ya tunjukkan, kan nggak bagus ya nyimpen-nyimpen gitu kan. Atau lagi kecewa ditunjukkan apa segala macam gitu. Jadi aku mengenalkan itu kayak pakai kartu ada gambar emosinya gitu. Sama buku-buku cerita dan lain sebagainya. Mungkin bisa diikutin tuh sama bunda-bunda ya. Jadi kartu ataupun dengan cara benda apapun lah ya, objek apapun yang bisa membuat si anak itu menunjukkan kan gimana sih perasaannya mereka gitu. Tapi bener banget dan setuju banget ya tadi kata dokter Abi dan juga Mbak Putri bahwa sebenarnya kalau misalkan kita tuh lagi stres banget ya, contoh misalkan seorang ibu yang memang mungkin harus bekerja di luar gitu kan, aktivitas banyak gitu. Nah pada saat di rumah itu kita nobody's perfect sih sebenarnya gitu kan. Banyak yang bilang bahwa seorang ibu harus A, B, C, D, E, pakemnya itu harus diturutin. Padahal kan sebenarnya yang tahu ibu, maksudnya yang tahu menjadi ibu yang baik ya diri kita dan anak kita yang merasakan gitu kan. Nah di sini juga nih ya Mbak Putri, banyak banget nih dok ya yang bilang bahwa kalau misalkan nih ya anak yang salah, maksudnya dalam arti kata anak tuh punya pribadi yang bandel, itu anaknya aja yang harus dilihat. Padahal sebenarnya karakter anak itu juga terbentuk karena lingkungannya gitu kan. Boleh nggak Mbak Putri dan juga Dr. Abi nge-share nih gimana sih caranya untuk membuat perilaku anak nih sejak dini gitu loh menjadi baik, ataupun juga mungkin nggak marah-marah nggak jelas, ataupun mungkin bisa ya aku tadi bilang mungkin bullying the other kids juga gitu. Karena kan itu merupakan salah satu ya menurut aku nih, ketika anak pribadinya sudah terbentuk itu menjadi sesuatu yang baik nanti ke depannya untuk mereka besar gitu. Kalau Mbak Putri caranya gimana nih untuk selain membuat nih anak itu tahu pentingnya minta maaf sejak dini dan memberikan kayak sesuatu yang terbaik buat dia, tapi membentuk karakter anak tuh bagaimana? Kebetulan Mbak Suci dan dokter, aku tuh memang waktu hamil anak pertama tuh kan passionate banget ya dengan kehamilan, pengen punya anak segala macam. Jadi aku memang menekuni khusus untuk early childhood sebetulnya gitu. Jadi yang usia 0 sampai 6 tahun golden age itu, dan di situ aku belajar banyak tuh dok. Kalau memang banyak sekali karakter-karakter anak, kebiasaan mereka yang terbentuk itu justru pada saat usia mereka tuh masih dini. Jadi penting banget. Terus juga aku belajar kan kalau mendidik anak tuh ada nature and nurture. Nature tuh tentu yang bawaan ya, sifat-sifat bawaan dari kita sebagai orang tua, genetik dan lain sebagainya. Tapi ada juga faktor lingkungan atau nurture gitu. Jadi bagaimana sih caranya kita parenting ke mereka, terus sekolah mana yang kita pilih, support system mana yang kita pilih, bagaimana kita mencontohkan sehari-hari ke mereka. Kalau kita mencontohkannya baik, anak-anak belajarnya baik, nanti ke depannya aku rasa mereka juga akan terbentuk dengan pola asuh, pola didik dan karakter yang baik. Dan sebaliknya, kalau kita ngeliat misalnya anak kita udah beranjak gede, kok anaknya pemarah ya? Atau kalau dia ada masalah tuh misalnya ngunci diri gitu ya dok, di kamar kan banyak ya sekarang anak-anak yang kayak depressed gitu kan, ngunci diri, matiin lampu segala macam. Ya mungkin kita harus trace back apa sih yang terjadi waktu dia kecil. Jadi kita harus bisa apa sih merefleksikan diri dan gak gengsi, apakah ada kekurangan saya sebagai orang tua dulu waktu mendidik mereka, mungkin kurang gitu. Kalau menurut dokter nih dok, gimana cara approach anak-anak supaya anak itu bisa mengenali dirinya sendiri dan juga bisa mengungkapkan sehingga pribadinya menjadi terbentuk? Untuk membantu anak mengenali dirinya sendiri, tentu kita juga harus mengenali diri anak dulu. Dan juga kita mengenali diri kita sebagai orang tua. Dan ya seperti yang tadi saya bilang, kita tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh malu, dan perhatikan ekspresi anak itu seperti apa. Dari situ kita bisa bantu mengarahkan dia
Kalau kita nggak memperhatikan itu, kita bingung kan mengarahkannya, nanti cuma jadinya kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi anak, iya diktator, anak tidak mengerti alasannya kenapa, Betul. anak tidak mengerti apa manfaatnya untuk dia gitu loh. Dan ketika anak mengungkapkan sesuatu, kita juga harus siap mendengarkan. Kita harus punya respect terhadap anak. Oh, kamu merasa seperti ini terhadap hal ini. Oh, kamu ternyata punya minat di bidang ini. Ya udah, kita bisa dukung sampai mana? Ya di situ kita berperan sebagai orang tua gitu loh. Kalau kita nggak ambil peran di situ, ya mungkin nanti anak bingung harus kemana gitu. Siapa yang mau mengarahkan? Dan itu orang tua memang harus peka gitu. Memang kita ditantang dengan kesibukan dan segala macam, tetapi usahakan setidaknya punya quality time dulu. Setiap jam 7 malam kita harus semua ready di meja makan, kumpul, makan bareng, tidak ada gangguan dari televisi, gadget, benar-benar fokus untuk makan dan juga berbincang dengan keluarga, dengan anak-anak. Jadi sambil sharing nih semua masing-masing harinya bagaimana, perasaannya bagaimana, tadi di sekolah seperti apa, kira-kira ke depannya kamu di sekolah pengen apa sih, pengen achieve apa, atau ke depannya kamu pengen jadi apa. Nah, itu yang kita bantu di situ. Dan ketika dia mengekspresikan kemauannya, perasaannya, kita bisa melihat di situ karakteristik anak ini seperti apa. Kalau ternyata pada saat itu dia murung terus, atau dia justru jadi pemarah setiap hari ketika kita quality time itu, ya kita bisa dengan cepat mendeteksi bahwa oh ada apa ya? Betul. Ada masalah apa Betul ya? Ada banget. stresor apa ya? Apakah muncul dari saya atau dari lingkungan atau dari sekolah? Nanti misalkan membutuhkan bantuan, ya bisa dengan cepat juga kita cari bantuannya gitu. Tidak yang penting sih terlambat. jangan maksain anak berarti ya dok ya. Kayak misalkan Mbak Putri bilang bahwa memang anak itu unik banget Mbak. Jadi anakku itu yang satu benar-benar terbuka, yang satu pendiam banget yang perempuan. Jadi ketika misalkan nih aku ngajak ngobrol, jadi di keluarga itu kita ada 1 hari yang namanya 1 hari tanpa gadget gitu. 1 hari tanpa gadget tuh susah banget sebenarnya. Susah banget. Terutama buat kita gitu kan. Terkadang kayak meeting gitu, tapi memang di hari Minggu kebetulan itu 1 hari tanpa gadget. Nah, kalau misalkan anakku tuh kayak, "Mama, I'm boring." Udah dia cerita. Tapi anakku yang satu lagi tuh kayak aku selalu tanya kayak, "Helen, apa yang kamu pikirkan?" Helen, udah gitu aja gitu. Maksudnya dia kayak, oke mama nggak usah tanya, aku udah tahu apa yang aku mau gitu. Jadi sebenarnya intinya itu adalah kita nggak boleh memaksakan cara komunikasi ke anak dengan cara kita ya. Berarti kita harus memposisikan diri kita ke cara anak berbicara. Mungkin salah satunya kayak kalau ngobrol sama anak tuh kita nggak boleh lebih tinggi gitu. Down to the eye level. Betul, karena kalau misalkan kita lebih tinggi anak jadi kayak apa ya, kurang bondingnya tuh kurang gitu. Nah jadi gitu tuh buat ibu-ibu dan buat bunda-bunda bahwa nih ya jadi orang tua jangan gengsi yuk gitu. Karena kalau misalkan kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak, pasti juga anak-anak akan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarga serta lingkungan sekitarnya. Ada satu pertanyaan nih Mbak Putri nih, boleh nggak sih dikasih tips and trick nih ya sebagai wanita yang sangat luar biasa sibuk, terus juga banyak sekali kegiatan gitu, gimana cara ngaturnya supaya tetap bonding ke anak tuh tetap terjaga dan juga tetap apa ya bisa dibilang solid deh sama Mbak Putri. Yang pertama kita harus set priority ya. Jadi otomatis dengan bekerja, punya anak, itu banyak juga kegiatan-kegiatan yang dulu masih bisa kita lakuin. Misalnya kayak hangout sama teman-teman, atau ngopi-ngopi cantik gitu ya. Itu otomatis terkurangi gitu kan. Jadi memang prioritasnya ya udah bekerja dan juga untuk ngurus anak. Itu harus kita set dan kita udah harus tahu kekurangan dan kelebihannya. Terus yang kedua, menurut aku harus punya support system yang benar-benar memang solid dan bagus. Aku juga di rumah karena aku kerja ya ada neni, kebetulan ada neneknya juga gitu. Tapi aku bukannya serta-merta hanya meninggal nih anak gue ya lo urus, kan nggak gitu. Nitip ya gitu. Nitip ya gitu. Jadi aku memang prepare. Aku biasanya tuh memang agak OCD ya. Jadi aku bikin tuh planning tuh dok biasanya, termasuk kayak lesson plan lah, meal plan lah, semua plan deh pokoknya. Aku planning gitu. Jadi kegiatan mereka tuh nanti belajarnya apa, buku-bukunya apa segala macam itu biasanya aku udah infoin ke neni, ke omnya gitu dan juga ke miss-missnya yang misalnya ngisi-ngisi les mereka. Jadi terus kita juga bikin grup. Sekarang kan ada komunikasi ya digital gampang, kita bikin grup semua selalu koordinasi di situ. Misalnya kakak ada PR, nih kurang ini, anaknya lagi bagaimana gitu. Terus sebisa mungkin ya kita tetap connect dengan anak-anak kita tadi entah video call atau telepon atau apa gitu. Pokoknya jangan sampai satu hari tuh ya nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi ya. Seperti itu sih. Oke.
Sebagai orang tua, pasti selalu kita menginginkan yang terbaik nih ya buat anak. Apalagi ya seorang ibu itu biasanya menjadi garda utama nih untuk ya melihat perkembangan anak-anaknya, kesehatan anak-anaknya maupun juga keluarga kita. Nah bunda mendingan kalau bunda lagi stres gitu ya, bunda lagi bingung, bunda lagi khawatir, yuk tanya dengan dokter yang memang bisa memberikan solusi untuk kita semua. Nah tapi nanti mahal nih kalau misalkan nanya setiap saat sama dokter. Tenang aja, Alo Dokter memberikan solusi yang sangat luar biasa buat kita semua dengan manfaat yang bisa kita rasakan. Yaitu hanya dengan 229.000 per bulannya, Bunda bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Contohnya nih, Bunda bisa kapan aja loh nanya dengan dokter kita. Mau dokter spesialis dan juga Bunda mendapatkan dokter pribadi yang Bunda bisa tanyakan kapanpun dan mengenai hal apapun yang berhubungan dengan Bunda sendiri, dengan anak-anak maupun juga dengan keluarga. Bukan hanya itu saja ya Bunda ya, kalau misalkan Bunda saat lagi bertanya terhadap dokter dan dokter meresepkan obat untuk kesehatan Bunda, anak maupun keluarga, itu Bunda bisa langsung tunggu di rumah aja karena nanti langsung akan diantarkan. Dan yang terpenting bukan cuma itu aja Bunda. Kalau kita menanyakan terhadap orang yang tepat yaitu dokter dan mungkin ya dokter melihat nih Bunda harus rawat jalan ataupun juga rawat inap, Bunda nggak perlu khawatir. Karena semuanya itu di cover dengan Alo Proteksi yang dimana hanya dengan 229.000 saja Bunda bisa mendapatkan manfaat yang lengkap hingga 100 juta rupiah tanpa platform. Jadi tunggu apa lagi yuk Bunda, berikan yang terbaik untuk Bunda, anak dan keluarga kita dengan Alo Proteksi. Nah Mbak Putri mau dong dikasih saran dan juga dikasih bisa dibilang sepatah dua patah untuk para bunda di luar sana supaya jangan gengsi ataupun gimana sih cara meminta anak atau mungkin ada pesan-pesan lain? Buat bunda-bunda yang lagi nonton, kalau menurut aku menjadi orang tua itu lifelong learning. Jadi pelajaran seumur hidup yang nggak ada sekolahnya dan juga harus terus belajar, harus terus upgrade diri gitu. Jadi jangan pernah kita ngerasa insecure atau membanding-bandingkan antara anak kita dengan anaknya orang lain. Merasa misalnya ada ibu lain yang lebih hebat daripada kita. Karena menurut aku semua ibu itu pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Gitu. Betul sekali. Nah ke Dokter Abi, boleh dong Dokter Abi diberikan nih ya kesimpulan dan juga pesan-pesan untuk bunda-bunda di luaran sana. Oke, pesan saya mungkin untuk semua bunda-bunda yang sedang menyaksikan podcast Alo Dokter kali ini, saya harap kita semua bisa memberi contoh bagi anak-anak kita dan dengan memberikan contoh meminta maaf yang baik dan juga tulus gitu ya. Harapannya adalah anak kita bisa jadi paham bahwa kenapa meminta maaf ini penting dilakukan. Dan juga mengajarkan minta maaf itu bukan hanya dasar, oh yang penting minta maaf agar orang tua senang atau orang lain senang. Tetapi ada alasan yang tulus di balik itu. Bahwa akhirnya dia bisa belajar mengenai kesalahannya dan dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Karena minta maaf aja itu gampang, tapi menurunkan ego untuk mengakui kesalahan dan juga mengulik ketulusan hati untuk belajar dari kesalahan itu yang sulit. Makanya harus dibiasakan sejak dini. Oke, terima kasih Mbak Putri Sama-sama. dan juga Dokter Abi. Sama-sama Mbak Suci, Mbak Dan Putri. buat bunda-bunda semuanya jangan lupa ya untuk tonton nih ya mengenai pembahasan yang menarik ini di YouTube-nya Alo Dokter. Dan sekali lagi buat bunda-bunda, kalau bunda-bunda memiliki topik-topik yang ingin nih ya kita bahas juga silahkan komen, like dan juga subscribe-nya di YouTube-nya Alo Dokter. Atau mungkin juga yang pengen tahu kesehariannya Mbak Putri, mungkin Mbak Putri IG-nya boleh? Boleh di Instagram @putri_zulhas. Tuh, atau mungkin Dokter Abi silahkan. Saya tinggal dicari aja di YouTube-nya Alo Dokter, pasti ada. Saya ada Dokter Iya. Abi gitu. Oke kalau gitu Bunda terima kasih sebelumnya dan tetap selalu ingat ya bahwa kita sebagai seorang ibu itu memang tidak ada yang sempurna. Tapi sebagai seorang ibu kita tahu yang terbaik untuk anak-anak dan pasti anak-anak juga bisa memberikan yang terbaik untuk dirinya dan juga untuk keluarga. Jadi jangan patah semangat, jangan patah arang, tetap terus menjadi seorang ibu yang baik dan ingat salam sehat dan salam biru dari Alo Dokter. Bye.